Kita tidak akan pernah melupakan sebuah sejarah di mana bangsa kita pernah mengalami sebuah kelaparan yang kita sebut dengan larang pangan. Saudara-saudara kita saat itu atau orang-orang terdahulu saat itu mengalami masalah yang sangat besar. Bukan saja mereka tidak mampu mengisi motor mereka, mobil mereka, tapi mereka tidak mampu mengisi perut mereka sendiri. Mereka kelaparan. Musuh lapar terjadi. Di mana-mana kekurangan gizi. Hasil panen kita diambil oleh penjajah. Terjadi itu di bangsa kita sendiri, di negara kita sendiri, tanah air kita sendiri, yang bisa dibilang bangsa kita bangsa yang kaya, tanah kita tanah yang subur, tapi itu terjadi pada nenek moyang kita, mereka kelaparan. Mereka tidak bisa menikmati apa-apa. Bukan motor yang mereka tidak bisa isi, bukan mobil yang tidak mereka isi, bukan listrik mereka yang tidak menyala, tapi perut mereka yang kosong saat itu. Mereka kelaparan. Pada akhirnya apa yang mereka konsumsi? Apa yang mereka makan? Singkong atau hal-hal yang lain. Bahkan kita kenal dengan tiwul dan lain sebagainya. Karena apa? Karena saat itu larang pangan, susah untuk mendapatkan beras atau hal yang lain. Sebagai pelengkap, mereka mengkonsumsi bekicot. Sebagai pelengkapnya untuk protein mereka yang mereka konsumsi dari situ. Tidak ada tempe kosong, ikan kosong, dan lain sebagainya. 1998 sampai 99 terjadi kerusuhan di mana-mana. Di daerah timur terjadi kerusuhan, di daerah barat, Indonesia bagian barat terjadi penjarahan. Sudah tidak mengeluh, sudah tidak ada sesuatu yang kemudian menahan diri mereka kecuali ngambil barang orang, buat kerusakan dan lain sebagainya. Ini pernah kita alami, kerusakan seperti itu. Tapi sampai hari ini kita masih bisa bertahan. Sampai hari ini kita masih bisa menikmati hidup kita. Dan hari ini, pada detik-detik ini, kita kemudian dibuat susah. Kenaikan harga bahan, kenaikan harga barang bersumber dari satu pokok mungkin, kenaikan BBM. Semua terasa, yang harusnya kita pergi dari berapa kilometer, cuma kita isi 1 liter atau 10.000 sudah bisa bolak-balik. Saat ini tidak cukup untuk bisa memenuhi keperluan kita untuk bepergian. Bukan cuma itu yang berpengaruh, tapi semua bahan pokok kemudian ikut naik. Kita bertanya-tanya, apakah Gusti Allah tidak menyayangi kita? Apakah pemerintah kita tidak menyayangi kita? Mungkin kita bisa bilang tidak. Mereka berada pada sebuah zaman atau mereka berada pada sebuah waktu yang mereka juga terpaksa untuk menaikkannya. Kita tidak mengerti, kita tidak mengetahui permasalahan bangsa yang sangat besar ini. Hal demikian pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, di mana orang-orang datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, gala si'ru fasa'ir lana." Orang-orang bertanya kepada Kanjeng Nabi SAW, "Ya Rasulullah, barang-barang telah naik. Fasa'ir lana. Maka tolong tentukan kami barang atau harga yang menjadi kita dengan harga tersebut menjadi patokan di pasaran. Fasa'ir lana." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Inna Allah wal musa'ir." Allah lah yang menetapkan harga barang. Kalau kita ambil dari kata ini, kita bisa mengambil kesimpulan, ternyata harga barang naik bukan karena kehendak manusia belaka, bukan karena kehendak pemerintahan kita belaka, tapi ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wal musta'ir. Allah lah yang menetapkan harga barang tersebut. Semua putaran roda kehidupan Allah sudah menentukan, Allah sudah mengatur. Di dalamnya ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wal musa'ir. Kelanjutannya kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, Al-Qabid Al-Basit Ar-Raziq. Rasulullah sebutkan, Allah adalah yang menentukan harga, Allah yang mengambil sesuatu, memunahkan sesuatu. Innallaha wal basit, Allah yang melapangkan hidup kita. Innallaha wal raziq, dan Allah juga yang kemudian melapangkan rezeki kita. Kita tidak bisa lari.
Kita tidak bisa mengelak. Maka sebagai sifat dasar manusia, karakter manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan manusia itu sifat dasarnya, karakter dasarnya innal insana khuliqa halu'a adalah halu'a. Apa itu halu'a? Idza massahu syarru jazua. Jika dia diberikan hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang menyengsarakan, hal-hal yang berkaitan dengan keburukan tentang dirinya, jazua, suka mengeluh, berkeluh kesah. Wa idza massahu khairu manu'a. Tapi sebaliknya, jika diberikan hal-hal yang baik, dilapangkan rezekinya, dia tahan, dia pelit, tidak mau memberi. Itu sudah sifat karakter dasarnya manusia. Suka mengeluh. Jemaah yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi sebuah pertanyaan, apa sikap kita sebagai seorang muslim ketika barang-barang naik? Sangat mencekik, tapi perlu kita kemudian belajar dari sejarah kita. Kita pernah melewati semuanya. Bahkan nenek moyang kita pernah berjalan di atas jalan tidak menggunakan alas kaki. Bahkan mungkin nenek moyang kita menggunakan pakaian yang mungkin hari ini dipakai, besok masih dipakai, dan besoknya lagi masih dipakai. Kita pernah melewati hal itu. Dan ini bukan hal yang mengagetkan untuk kita, dan bukan hal yang mengagetkan bagi orang yang masih mempunyai iman pada dirinya. Maka yang perlu seorang muslim tanamkan dalam dirinya bahwasanya Allah atau harga naik barang atau BBM tidak mempengaruhi jumlah rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempengaruhi jatah rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan walau basatallahu rizqa li ibadi labaghaw fil ardi. Kalau saja Allah itu melapangkan atau semua diberikan rezeki, kekayaan semuanya, labaghaw fil ardi, maka mereka akan membuat kerusakan di atas bumi. Walakin yunazzil biqadari ma yasha innahu biibadihi khabirum basir. Kemudian Allah tekankan, akan tetapi Allah turunkan rezeki itu sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Oh, yang ini harus dia kaya, karena mungkin dengan kekayaannya tidak menjadikan orangnya kufur. Oh, yang ini Allah coba dengan kekayaannya, dilapangkan hartanya, Allah ingin melihat apakah dia ingin memberi atau tidak. Oh, yang ini Allah miskinkan karena mungkin kalau Allah kasih dia rezeki, dia akan membuat kerusakan di atas bumi sebagaimana Allah katakan tadi, labaghaw fil ardi. Mereka akan membuat kerusakan. Jadi apa yang menimpa diri kita, kekurangan harta atau kelaparan, harus kita syukuri karena ada nikmat di balik itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala tekankan dalam Al-Qur'an, wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Hal ini sesuatu yang kita tidak bisa tolak di atas bumi. Bahkan hari ini ada orang yang kaya jatuh miskin, dan ada orang yang miskin kemudian bisa menjadi kaya. Hal yang sudah manusiawi di atas bumi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, innahu bi ibadi khabirum basir. Ini perlu kabar gembira untuk kita. Allah mengetahui apa yang ada pada diri kita. Allah mengetahui kesusahan kita. Allah mengetahui air mata kita. Allah mengetahui keterpurukan kita. Allah mengetahui kejatuhan kita. Minta pada Allah. Ini yang kemudian kita kurang. Cuma yang sama dari mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di mana beliau katakan, ayyuhan nas, nasihat untuk kita semuanya. Wahai manusia, inna ahadakum la yamuta hatta yastakmila rizqa. Sesungguhnya kita ini tidak akan mati, tidak akan wafat, tidak akan pergi meninggalkan dunia ini sampai rezeki kita ini telah sempurna. Apapun yang terjadi, selagi rezeki kita masih ada, insya Allah kita masih bisa makan. Fala tastabti'u ar-rizqa. Kemudian Rasulullah SAW sampaikan, jangan kalian merasa rezeki kalian terhambat. Jangan pernah merasa dengan, oh rezeki kita terhambat dengan seseorang, atau dengan kenaikan BBM, atau dengan kenaikan harga pokok. Tapi semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghambat rezeki kita. Tidak ada yang bisa menghambat kehidupan kita.
Kalau seandainya semua orang datang dan ingin memberikan mudarat kepada kita, bahaya kepada kita, keburukan kepada kita, tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Sebaliknya, kalaupun semua orang datang dan ingin memberikan kita sesuatu yang bermanfaat untuk kita, hadiah untuk kita, sesuatu yang menjanjikan untuk kita, sesuatu yang menggembirakan untuk kita, tapi Allah tidak menghendaki, juga tidak akan terjadi. Ini adalah keyakinan, akidah kita sebagai seorang muslim. Jemaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya bagi kita sebagai orang yang beriman, solusi ketika hal-hal ini terjadi, harga BBM naik, harga bahan pokok naik, ada solusinya. Selain yang tadi kita sebutkan adalah keyakinan kita bahwasanya rezeki di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita kembali memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada orang-orang beriman, wahai Muhammad, wa'mur ahlaka bis-salat, perintahkanlah keluargamu untuk salat. Salat adalah hubungan kita seorang hamba dengan Allah yang paling erat. Perintahkan mereka untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar di atas menjalankan salat tersebut. Tetap barang harga pokok naik, BBM naik, salat 5 waktu tidak pernah berkurang. Hidup kita susah atau kemudian rezeki mencekik dan lain sebagainya, ketahuilah 5 waktu tetap wajib. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluarga untuk salat. La nas'aluka rizqa. Ini poin pentingnya. Ya Muhammad, kami tidak meminta jatah rezeki darimu, atau kami tidak meminta upah darimu. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Tapi kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan rezeki itu. Artinya, setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin jatah rezeki selalu ada. Allah yang menjamin rezeki kita. Salat kita tidak mengurangi jatah rezeki kita. Salat kita tidak mengurangi jatah umur kita, malah sebaliknya. Salat adalah penghibur, pelipur lara bagi seorang muslim. Makanya ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat atau Bilal bin Rabah untuk azan, beliau selalu berkata, ya Bilal, arihna bis-shalah. Wahai Bilal, jadikanlah kita ini bisa beristirahat dengan salat. Para sahabat Nabi, mereka menjadikan salat adalah pelipur lara, tempat beristirahat, tempat berlibur bagi mereka. Para ulama menyampaikan kenapa bisa seperti itu? Karena mereka adalah orang yang sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan mereka. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, mereka berperang saat itu dengan sungguh-sungguh. Maka ketika datang waktu salat, mereka terasa terhibur dengan waktu salat. Karena apa? Mereka beristirahat sejenak dari urusan dunia yang sangat melelahkan. Kemudian sebagai penutup, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya sebuah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan bukan cuma dari bumi tapi juga dari langit. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, dari langit dan juga bumi. Dan alhamdulillah kita kemudian bisa menikmati kemerdekaan Indonesia dan tertuang di dalamnya dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan rahmat Allah kemerdekaan ini bisa terjadi, dan insya Allah dengan rahmat Allah, Allah akan lapangkan rezeki kita ketika kita mau bersungguh-sungguh beribadah kepadanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafur.